Di sebuah desa terpencil di pedalaman Pulau Jawa, terdapat sebuah cerita yang melegenda di kalangan warga setempat. Cerita ini tentang seorang pria bernama Darman yang memutuskan untuk mencari kekayaan melalui jalan pesugihan. Darman adalah seorang petani miskin. Istrinya sudah meninggal dan anak-anaknya hanya bisa makan dari hasil panen yang tidak seberapa. Suatu malam, saat sedang merenungi nasib di pinggir sawah, Darman didatangi seorang lelaki tua berwajah pucat. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Ki Marijan, seorang dukun terkenal yang bisa memberikan kekayaan melalui pesugihan. "Jika kau mau, aku bisa memberimu kekayaan yang tak terhingga," kata Ki Marijan dengan suara berat. "Tapi kau harus bersedia memberikan sesuatu yang sangat berharga sebagai imbalan." Darman yang putus asa tanpa pikir panjang langsung setuju. Ki Marijan pun membawanya ke sebuah hutan angker yang terletak di pinggir desa. Di tengah hutan itu terdapat sebuah pohon beringin tua yang besar dan menyeramkan. Di bawah pohon tersebut, Ki Marijan menggelar ritual dengan membaca mantra-mantra kuno yang terdengar mengerikan. Setelah selesai, tanah di sekitar pohon beringin tiba-tiba terbuka, memperlihatkan sebuah gua yang gelap dan dalam. Ki Marijan memerintahkan Darman untuk masuk ke dalam gua tersebut dan membawa keluar sebuah peti yang sudah lama terkubur di sana. Dengan rasa takut, Darman memasuki gua itu. Suasana di dalamnya sangat mencekam. Dinding gua dipenuhi dengan ukiran-ukiran aneh, dan udara terasa berat seperti ada yang mengawasi. Di tengah-tengah gua, ia menemukan sebuah peti kayu tua. Begitu peti itu dibuka, kilauan emas dan perhiasan menyilaukan matanya. Namun, saat ia menyentuh peti itu, terdengar suara tangisan anak kecil yang sangat memilukan. Darman terkejut, tapi ia tetap membawa peti itu keluar. Ketika ia kembali ke atas, Ki Marijan sudah tidak ada. Hanya pohon beringin tua yang berdiri kokoh di sana, seolah menyembunyikan rahasia gelapnya itu. Darman pun membawa pulang peti tersebut. Sejak hari itu, kehidupannya berubah drastis. Kekayaan melimpah ruah, rumahnya menjadi istana, dan ia dikenal sebagai orang terkaya di desanya. Namun, kekayaan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Setiap malam, Darman mulai mendengar suara tangisan anak kecil di rumahnya. Suara itu semakin lama semakin jelas, dan seringkali terdengar suara langkah kaki kecil berlari-lari di lorong rumahnya. Tidak ada seorang pun yang melihat anak itu, namun Darman merasa bahwa sesuatu yang jahat telah mengikuti dirinya. Tak lama kemudian, satu persatu anak-anak Darman mulai jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia dengan cara yang misterius. Setiap kali ada yang meninggal, suara tangisan anak kecil itu semakin keras dan mendekat. Hingga akhirnya Darman tinggal seorang diri di rumah megahnya itu yang kini
terasa lebih seperti di penjara. Suatu malam, ketika Darman sudah tak sanggup lagi menahan rasa takut dan penyesalannya, suara tangisan itu berubah menjadi suara tertawa yang menyeramkan. Darman berlari keluar rumah dan menuju ke hutan angker, tempat ia pertama kali bertemu dengan Ki Marijan. Di sana ia berdiri di bawah pohon beringin tua, menangis dan memohon ampun kepada Tuhan. Namun pohon beringin itu mulai bergerak. Akarnya melilit tubuh Darman dan menarik ke dalam tanah, kembali ke gua tempat peti harta itu ditemukan. Malam itu Darman lenyap tanpa jejak. Penduduk desa yang tahu cerita ini percaya bahwa Darman telah menjadi korban dari pesugihan. Mereka juga percaya bahwa pohon beringin tua itu masih menyimpan roh-roh jahat yang menuntut balas, dan siapapun yang mendekatinya akan mengalami nasib yang sama. Sejak saat itu tak ada yang berani mendekati hutan angker tersebut, apalagi mencoba mencari kekayaan melalui pesugihan. Harta yang datang dengan mudah selalu membawa kutukan yang tak terelakkan. Saya berharap teman-teman semua selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Selesai.